Selamat sore Mas Andreas Subiono dari Yayasan SIP Indonesia. Apa kabar? Baik, salam sehat buat semua. Ya, di kelas yang lalu Mas Andreas kita bahas tentang ideologi yang penting bagi organisasi masyarakat sipil. Nah, beberapa hari ini sebenarnya kita mendiskusikan tentang kegelisahan kita bersama bahwa setelah kita memiliki visi, misi, dan kemudian ideologi nilai-nilai yang diperjuangkan untuk mencapai satu tatanan masyarakat yang kita impikan, sebenarnya banyak pertanyaan bagaimana sebenarnya membangun akuntabilitas sebuah organisasi masyarakat sipil. Nah, pertanyaan saya adalah apa itu akuntabilitas? Ya, memang itu isu yang sangat krusial saat ini buat organisasi masyarakat sipil, karena memang sejak awal organisasi masyarakat sipil itu kurang begitu peduli dengan tata kelola Sementara yang berjalan itu lebih banyak pada level bagaimana ideologi itu langsung praksis, tetapi tidak dikelola dengan cara yang efektif gitu. Sehingga dulu kan sebenarnya jargonnya itu yang penting ngelawan, Mas. Iya. Dan saya pikir sekarang agak sedikit berbeda. Yang sekarang selalu baik publik maupun juga stakeholder di luar NGO selalu mempertanyakan, kalau kamu membuat satu perubahan baru bisa dipercaya jika mempunyai akuntabilitas. Nah, saya melihat ini merupakan satu tantangan yang paling besar di NGO, karena karakteristik itu jauh dari kebiasaan kita berkaitan dengan akuntabilitas. Kita itu memang bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, tapi itu lebih pada tataran moral. Tapi kalau tataran manajerial itu kita selalu menghadapi persoalan. Nah, buat saya ini yang harus mulai kita pilahkan agar akuntabilitas itu memang menjadi concern setelah OMS atau NGO itu selesai dengan positioningnya. Itu jadi ini adalah tahapan kedua untuk memperjelas positioning NGO agar mendapatkan trust dari publik maupun trust dari stakeholder yang. Nah, akuntabilitas yang pertama saya melihat kita sudah mulai dengan sistem PME. Tetapi biasanya kita juga masih terjebak. PME itu masih dalam tataran kebijakan. Tapi pada saat itu harus dijalankan, toolnya nggak jelas, laporannya juga masih belum begitu fokus gitu, sehingga akhirnya sistem PME ini juga ada tetapi secara administratif dan kebijakan. Mas, saya sebenarnya pengen supaya audiens di YouTube memahami. Ini kan isu accountability, ini kan kaitannya dengan keterbukaan pertanggungjawaban. Ini kan pertanggungjawaban. Tetapi juga ada istilah yang melengkapi di accountability, kan istilah apa tuh? Tanggung jawab tapi juga tanggung gugat gitu. Ya, tanggung renteng. Itu gimana tuh sebenarnya? Itu ada satu perbedaan kalau tanggung renteng atau tanggung gugat itu kan istilahnya konsekuensi dari kebersamaan, atau dalam bahasa yang lain biasanya diterapkan pada jenis organisasi yang mempunyai pola kepemimpinan kolektif kolegial. Jadi semua pemimpin yang secara kolektif itu mempunyai tanggung renteng atau tanggung gugat bersama untuk mempertanggungjawabkan eksistensi organisasi atau pengelolaan sumber dayanya. Itu kalau tanggung gugat. Nah, memang kebanyakan NGO kan memang sistem leadershipnya atau kepemimpinannya kan kolektif kolegial. Hanya memang sering juga dari sisi konstitusinya, anggaran dasarnya itu kolektif kolegial, tapi prakteknya juga masih one man show. Ini juga menjadi persoalan tersendiri. Tetapi terlepas dari sistem kepemimpinan yang seperti itu,
tata kelola atau akuntabilitas itu memang sekarang masih pada level uji coba, atau mungkin kita mau membenahi gitu ya. Misalnya semua NGO sekarang sudah familiar lah dengan sistem PME, walaupun itu ya buat NGO lama itu kan sebetulnya sudah tahun 2000-an ya, memperkenalkan tentang sistem perencanaan yang baik, lalu monitoring yang baik, evaluasi sebagai satu siklus manajemen organisasi maupun proyek. Nah, yang kedua, apakah sistem tata kelola itu dilakukan secara partisipatif atau itu semacam ya pekerja atau orang-orang yang bergabung di situ harus mengikuti sistem yang sudah ada, sehingga seolah-olah nggak ada satu proses partisipasi di dalam membangun satu sistem tata kelola di situ. Lalu yang berikutnya, ini memang tuntutan transparansi. Karena mau tidak mau kita memperjuangkan banyak hal, nilai-nilai transparansi, tapi kita sendiri itu nggak siap kalau misalnya dimintai pertanggungjawaban melakukan transparansi publik itu. Jadi misalnya undang-undang tentang transparansi informasi, misalnya keterbukaan informasi publik, NGO itu kira-kira siap nggak harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya secara terbuka kepada publik, sehingga kalau ada sengketa informasi kita pun mungkin juga agak sedikit kewalahan karena kita nggak memiliki satu sistem data informasi yang jelas, manajemen informasinya juga masih kacau. Yang berikutnya, yang ini paling sulit tapi sekarang menjadi tuntutan, adalah komplain mechanism. Bagaimana NGO itu juga mewadahi dan juga mempunyai sistem untuk ya mengakomodasi komplain atau semacam tanggung gugatnya itu tadi yang dari publik. Jadi misalnya kalau publik atau masyarakat yang didampingi oleh lembaga itu ingin protes, itu seperti apa mekanismenya? Atau NGO sendiri secara internal itu kalau ada protes dari stafnya atau dari boardnya dan sebagainya, itu mekanismenya seperti apa? Itu yang masih berat. Mas, sebenarnya konkret dari akuntabilitas di organisasi masyarakat sipil itu apa? Konkretnya itu apa sebenarnya? Tadi kan prinsip-prinsipnya bahwa ada mau tidak mau transparansi, kemudian ada tadi apa sistem untuk kalau ada yang menggugat dan sebagainya, ada kalau kita ingin menyampaikan apa keterangan ke publik itu juga harus ada faktanya dan sebagainya, kemudian bagaimana ada sistem di dalam organisasi itu untuk mempertanggungjawabkan kalau terjadi sesuatu ya. Jadi misalnya saya pernah pengalaman staf saya itu digugat dalam proses fasilitasinya gitu. Saya selalu menanyakan ke staf dulu sebelum merespon gugatan itu, apakah staf ini melakukan satu mekanisme atau satu prosedur yang memang sudah sesuai standar kita gitu. Kalau nggak ada, kalau sudah sesuai standar kita, saya sebagai direktur pada saat itu yang menyampaikan bahwa staf saya sudah sesuai dengan dengan panduannya gitu ya, jadi tidak menyalahi gitu. Tapi kalau misalnya terbukti tidak melakukan semacam standar operation, ya itu pelanggaran. Kita mengakui kami bersalah itu. Nah, sebenarnya konkret dari akuntabilitas organisasi masyarakat sipil itu apa, Mas? Kalau konkretnya sebetulnya lebih pada sistem kebijakannya ya. Dan itu sebagai bentuk dari komitmen yang tadi. Komitmen pada tanggung jawab publik dan juga tanggung jawab terhadap stakeholder. Itu sebetulnya bentuk tanggung jawabnya itu ya kami punya komitmen, dan komitmen itu terwujud di dalam sistem kebijakan. Nah, sistem kebijakan itu bisa mulai dari yang sifatnya itu panduan manajemen sampai ke tata tertib, sampai ke kode etik dan sebagainya. Itu konkretnya. Nah, biasanya ini berhenti pada level kebijakan gitu. Itu kayak SOP gitu. Iya, SOP atau mungkin panduan manajemen atau mungkin semacam kode etik dan sebagainya. Bisa aja seperti itu, tetapi levelingnya beda gitu. Nah, itu yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan
organisasi itu sehingga dia bisa dikatakan bahwa organisasinya memang sudah memenuhi standar minimal akuntabilitas. Itu jadi mulai dari manajemen, Ya. keuangan, program itu harus ada standarnya kan sebagai Ya. sebagai bentuk accountability-nya gitu. Iya, karena kalau kita kembali lagi sebetulnya kan ada 4 hal yang menjadi fokus dalam tata dan kelola. Apa sih yang ditata dan dikelola oleh organisasi masyarakat sipil itu? Yang pertama kan memang sumber daya. Sumber daya itu bisa mulai dari keuangan sampai SDM-nya. Itu satu. Okay. Satu tata kelola. Lalu yang kedua itu informasi. Ini ada pengetahuan, itu harus, iya, itu harus dikelola secara khusus juga. Termasuk juga bagaimana informasi itu bisa di internal maupun eksternal itu clear. Yang ketiga, ini yang tadi Mas Dhani singgung, agak dibedakan misalnya seperti aset dan knowledge-nya. Organisasi itu sebetulnya mempunyai aset apa sih yang bisa dijadikan sebagai kekuatan dia dalam membangun organisasi lebih berkembang. Ini agak berbeda dengan sumber daya tadi ya. Lalu yang terakhir itu ini yang agak sedikit abstrak Mas, yaitu nilai. Value-nya dia itu yang harus dikelola. Di mana value itu bisa disosialisasikan, bisa diinternalisasikan, bahkan sampai pada value organisasi itu bagaimana bisa ditransformasikan. Nah, ini karena sering dulu kan tentang nilai ya, di organisasi masyarakat sipil yang saya tangkap awal-awal dulu ya tahun 90-an tuh apa yang boleh, apa yang tidak boleh kan gitu. Jadi mulai penggalangan dana misalnya, apakah kita boleh memperoleh dana dari perusahaan-perusahaan yang ekstraktif atau yang merusak hutan atau yang merusak lingkungan gitu kan? Atau melanggar HAM. Itu jadi satu itu ya. Jadi di sini sebenarnya adalah ada daftar apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Iya. Nah kejadiannya Mas itu kadang kalau kita pegang teguh sih prinsip-prinsip accountability itu pertanyaannya adalah apakah kalau kita menjadi accountable itu otomatis menjadi sustainable organisasi tentang keberlanjutan organisasi itu kan ya kamu harus accountable dulu atau sustainable dulu atau kalau kamu nanti sustainable kamu harus accountable. Ini gimana nih sebenarnya? Kalau dalam pengalaman saya secara personal mengelola organisasi, akuntabilitas itu kan baru pada level mempertahankan atau mendapatkan trust. Baru pada level trust. Oke, jadi belum tentu menjamin sustainability. Ya, oke. Jadi target utama dari accountability dulu adalah bagaimana kita memperoleh trust dari masyarakat. Ini yang disebut accountability sosial tadi. Betul, social accountability. Jadi trust itu akan berdampak juga gitu. Oke, jadi kalau trust itu muncul, meningkat, maka punya impact ke sustainability atau keberlanjutan dari organisasi. Ya. Makanya sekarang pertanyaannya kan sering sekali dalam konteks organisasi masyarakat sipil, apalagi yang berkaitan dengan NGO, itu kan accountability itu hanya dilihat pada satu sisi, siapa pemberi dana. Nah, menurut saya itu baru salah satu, karena itu salah satu stakeholder. Tapi yang menurut saya yang lebih kuat harus dikembangkan ada akuntabilitas sosial, itu yang menjadi prasyarat kita ke depan gitu. Saya jadi ingat bahwa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ya pada saat kita melakukan perencanaan strategis, itu kadang pertanyaan saya kepada teman-teman di organisasi masyarakat sipil adalah siapa yang paling puas ya dari apa yang kita kerjakan. Jadi siapa yang sebenarnya paling puas ketika kita mencapai impian dari apa yang kita kerjakan. Nah kadang menjawab pertanyaan ini susah. Iya kan. Siapa yang paling puas sebenarnya? Iya, kalau kita mau jujur, kalau pertanyaannya siapa yang paling puas kan staf NGO atau staf OMS, orang-orangnya ada. Dia kan yang menjalankan mulai dari mendesain sampai macam-macam gitu ya. Nah, sebetulnya ini harus mulai sedikit demi sedikit ditransformasikan. Yang puas ya seharusnya yang menerima manfaat kan. Iya kan.
Sekarang itu kan orang menerima manfaat itu kan akan selalu bilang bagus kalau dievaluasi ya, senang kalau bisa ya lembaga ini ya berlanjut, kita masih bisa bekerja sama untuk macam-macam. Itu kita lihat bukan persoalan kepuasan. Ada juga yang membahayakan itu. Berarti kehadiran kita tuh malah memperkuat ketergantungan. Ini yang menjadi persoalan kita. Jadi antara puas dengan ketergantungan itu yang harus juga Nah, makanya ada satu tahapan yang penting juga, Mas, bahwa sejak awal untuk membangun akuntabilitas publik atau akuntabilitas sosial itu memang kerja-kerja OMS ini harus mempunyai strategi untuk phasing out juga. Phasing out itu bagian dari accountability. Iya, itu yang terakhir. Jadi kita itu sebenarnya kalau ditanya, misalnya kamu bisa mempertanggungjawabkan satu intervensi atau strategi perubahan yang kamu tawarkan itu sampai kapan? Dan strategi keluarmu gimana? Kalau kamu sudah masuk kan ada strategi nih. Kita kerja bersama mitra dan sebagainya. Tapi keluarnya gimana? Apakah karena kecelakaan atau karena memang resource-nya sudah habis atau gimana? Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak pernah kepikir bahwa organisasi yang akuntabel itu ya harus memiliki juga yang endingnya itu ya kita jelas kapan titik yang paling membahagiakan kita bisa meninggalkan pekerjaan di suatu wilayah. Oke, teman-teman di YouTube dan podcast, sebenarnya ini menjadi sesuatu yang menarik ya, karena dalam kita membangun organisasi, jantungnya itu nyawanya kan divisi ya, divisi organisasi. Kemudian visi itu diturunkan menjadi misi, dan misi organisasi itu yang membuat kita berbeda dengan organisasi yang lain. Itu tergantung missionnya. Jadi kadang NGO sering disebut juga sebagai mission driven organization ya. Nah, di tahapan berikutnya sebenarnya adalah untuk melaksanakan visi itu kita dijagain gitu oleh nilai-nilai. Ya. Nah, nilai-nilai ini kalau kita sudah punya 3 hal ini, turunannya adalah menjadi sebuah strategi program gitu kan. Nah, dari strategi program itu, apakah kita accountable atau tidak, itu yang kita harus bangun support sistemnya nih. Yeah. Nah, support sistemnya itu yang disebut accountability. Ya, mulai dari tadi ya, bagaimana mengelola SDM-nya, mengelola informasinya, kemudian mengelola asetnya, dan termasuk mengelola nilainya. Dan mengelola nilainya tadi. Nah, pertanyaan saya adalah, tadi kan bahwa accountability itu bagian dari prasyarat untuk sebuah organisasi berkelanjutan gitu ya. Kalau accountability-nya rendah, maka kita bisa pastikan bahwa organisasi ini tidak akan berlanjut karena tidak ada yang percaya kan. Donor tidak percaya, pemerintah tidak percaya, apalagi kelompok-kelompok yang penerima manfaatnya tidak percaya juga. Oke. Nah, kalau ini sudah bisa didapat ya, kepercayaan ini, atau tadi disebutkan Mas Andra sebagai akuntabilitas sosial, pertanyaan saya adalah gimana Mas triknya atau strateginya membangun akuntabilitas organisasi masyarakat sipil? Tahapan-tahapannya yang paling gampang itu gimana nih? Yang paling gampang biasanya sebetulnya kita melakukan self assessment ya. Sebetulnya dari selama ini organisasi itu sistem tata kelolanya kayak apa sih, sehingga kita mengetahui sebetulnya problem yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam hal akuntability tadi, mulai dari sistem PME-nya, dari segi transparansinya, dari segi komplain mekanismenya, sampai strategi phasing out-nya itu di mana posisi yang paling lemah. Nah, jadi yang pertama sebenarnya secara internal itu melakukan assessment kan? Betul. Karena ini nggak kelihatan sama publik kan? Iya, itu kan bahkan ditutup kan? Iya. Tapi bahwa proses pertama dalam melakukan assessment internal, mana yang sebenarnya sudah menjadi sistem yang baik, mana yang belum. Ya. Yang kedua apa Mas? Yang kedua adalah mempunyai komitmen, khususnya ini pada leadernya ya. Kita mau melakukan perubahan internal nggak untuk
menambal dari kekurangan-kekurangan tadi itu, atau menutup, atau juga mengupgrade dari kebijakan-kebijakan atau komitmen-komitmen yang terkait dengan akuntabilitas tadi. Sehingga memang ada yang namanya setup ulang kebijakan. Ini mengarah ke akuntabilitas atau hanya sekedar mengelola program atau mengelola kegiatan. Nah, ini yang komitmen ini yang paling berat itu sebetulnya tingkat leader sebetulnya. Oke, jadi yang kedua di dalam mengembangkan accountability itu leadership ya. Bahwa leader memastikan bahwa apa yang menjadi kekurangan tadi di internal assessment itu diperbaiki dalam bentuk kebijakan-kebijakan internal dulu kan. Ya, kebijakan internal untuk membuat standar-standar yang ini bisa dipertanggungjawabkan kan. Betul. Ya, jadi kualitasnya, kuantitasnya, bagaimana kita efektif atau tidak di dalam organisasinya, apakah kita efisien atau tidak, dan ujung ceritanya adalah bagaimana kita relevan nggak dengan konteks yang ada, karena kalau tidak kan ini juga hilang semua yang kita bangun karena nggak relevan dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kemudian yang keempat adalah apakah dengan ada proses ini itu berkontribusi pada sustainability organisasi. Iya. Nah, yang ketiga? Yang ketiga itu sebetulnya organisasi sendiri itu punya learning system nggak? Karena menurut saya ini penting, karena organisasi masyarakat sipil itu kalau dalam perjalanan sejarahnya itu sudah heboh gitu, banyak sekali produk-produk pengalaman yang menghasilkan pengetahuan dan juga mungkin strategi-strategi yang hebat. Tetapi itu belum dijadikan sebagai learning system yang akan membantu dia dan juga orang-orang yang mau mengenal organisasi dia lebih clear membaca bahwa kita itu perjalanan pembelajaran organisasinya sudah sampai di mana. Nah, ini yang penting juga. Saya jadi ingat ya teman-teman di YouTube. Jadi yang ketiga itu sebenarnya sebuah organisasi yang accountable itu adalah organisasi yang cepat belajar maksudnya. Jadi gini, dulu saya pernah wanti-wanti gitu ke salah satu organisasi masyarakat sipil adalah kalian mau accountable atau tidak itu tergantung ya pada situasi krisis. Kalau kalian bisa merespon situasi krisis itu, maka kalian accountable. Cuma kalau misalnya suatu saat diprotes kita geragapan nggak bisa jawab, bahwa kemudian kita ternyata ada kesalahan data, ada kesalahan prosedur risetnya, maka tanpa babi bu organisasi kita sebenarnya dianggap tidak accountable. Jadi accountability itu pertama persiapannya saya setuju tadi internal dipersiapkan semuanya supaya kalau ada apa-apa Kedua leadershipnya itu mengajak seluruh staf untuk melakukan yang menjadi prinsip-prinsip organisasi itu bekerja. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah selalu cepat belajar dari kemungkinan atau kesalahan-kesalahan yang muncul pada saat kita mengoperasikan organisasi itu kan Mas? Ya, dan mengakui bahwa itu harus diperbaiki. Ya, jadi ini dalam learning itu tadi ya. Jadi yang disebut learning itu change ya, bukan kita salah ya. Habis itu tahun depan ngulangin lagi salah yang sama. Jadi intinya sebenarnya adalah sebagai pembelajar yang cepat, ketika ada kesalahan itu harus cepat diakui, tapi juga cepat dipelajari untuk menjadi perbaikan atau penyempurnaan dari bagaimana organisasi itu hidup, bagaimana organisasi itu menjalankan tata kelolanya tadi, dan bagaimana organisasi itu menjalankan program. Syukur-syukur pada akhirnya adalah bagaimana organisasi itu transparan, terbuka, melaporkan kepada publik apa yang telah dilakukannya. Oke, ini yang statement terakhir tentang accountability ini. Apa pesannya buat teman-teman organisasi masyarakat sipil? Iya, pesan saya begini, ini memang tantangan yang harus kita lalui, tetapi jangan sampai dengan alasan dan argumentasi akuntabel membuat organisasi masyarakat sipil terjebak dalam satu sistem birokrasi yang kaku. Karena konsekuensinya pasti biasanya untuk akuntabilitas semuanya itu harus diatur dengan ketat, dengan disiplin dan sebagainya. Nah, sebetulnya seninya di sini Mas, bagaimana kita membangun akuntabel tetapi tidak kehilangan
karakteristik NGO yang fleksibel, responsif, kreatif, dan juga masih mampu memberi ruang keberanian untuk mengkritisi suatu dinamika yang sangat berbeda. Sehingga jangan sampai nanti dengan gara-gara kita mengatasnamakan akuntabilitas, semua kita harus tunduk pada semacam kebijakan yang sangat kaku. Nah, itu saya pikir seninya di sini. Bagaimana NGO, OMS ini mampu memadukan antara akuntabilitas sebagai tuntutan trust publik dan juga trust stakeholder, tetapi tidak kehilangan karakteristik organisasi yang kreatif, fleksibel, dan juga human, equal gitu kan. Itu harus tetap terakomodasi. Itu pesan saya, Mas. Oke, terima kasih Mas Andreas, ini penting banget ya. Jadi accountability itu penting, tapi kadang terjebak pada prosedural ya. Sehingga ketika dia hanya menjadi dokumen-dokumen, itu akhirnya yang dibangun adalah birokrasi. Jadi organisasi itu seolah-olah menjadi tirani, Mas. Betul. Ya, malah membuat kita nggak bisa bergerak karena terlalu banyak aturannya. Nah, disinilah yang sebenarnya bagaimana mengelola organisasi masyarakat sipil itu ya seperti seni ya. Antara proses birokrasi yang memang harus dibangun karena ini hubungannya dengan accountability, tanggung jawab ya. Karena ada kesalahan sedikit di dalam proses kita menyampaikan informasi, melakukan riset, mengembangkan program, itu kita bisa kalau dalam konteks sekarang itu disebut cancel culture. Ya, jadi kita bisa di cancel itu ya reputasi kita gara-gara kita hanya melakukan kesalahan yang kecil. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kita harus menyeimbangkan antara yang sifatnya prosedural dan mana yang tetap menjaga organisasi masyarakat sipil yang tadi fleksibel, kreatif, responsif, egaliter, dan terus sebenarnya memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang menjadi hak-hak mereka kan, khususnya untuk masyarakat yang marginal, untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan seterusnya. Terima kasih Mas Andreas untuk sesi sore hari ini. Ini pasti bermanfaat untuk teman-teman yang baik yang sudah lama ada di organisasi masyarakat sipil maupun yang lagi menggeliat ya, baru saja membuat organisasi masyarakat sipil, karena saat ini banyak sekali ya dukungan dana dari publik untuk tadi bagaimana kita merespon perubahan iklim, kemudian hutan yang makin buruk dan sebagainya. Ini yang kita harus perbaiki terus-menerus sehingga kita bisa menciptakan tatanan masyarakat yang demokratik, yang makmur, yang adil dan sebagainya sesuai dengan impian kita untuk membangun organisasi masyarakat sipil yang kuat di Indonesia. Terima kasih Mas Andreas. Terima kasih Mas Dhani. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.